Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harum Sabrina dari kelas M02, Manajemen Sumber Daya Perairan. DNA atau deoksiribonucleic acid merupakan asam nukleat yang mengandung materi genetik dan berfungsi untuk mengatur perkembangan biologis seluruh bentuk kehidupan secara seluler, yang dimana DNA ini dapat digunakan sebagai penunjuk perbedaan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, DNA juga dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit tertentu. DNA menyimpan informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan spesies tertentu, yang akan diwariskan ke generasi berikutnya. Setiap molekul DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang tersusun secara antiparalel membentuk struktur double helix yang sangat panjang, mengandung potongan-potongan gen sebagai satuan terkecil, pengendali sifat, dan ciri morfologi. DNA merupakan polimer linear atau polinukleotida yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA, kemudian basa nitrogen, dan gugus fosfat. Basa yang ditemukan pada nukleotida adalah basa purin, yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Selanjutnya ada nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat yang berperan sebagai monomer yang menyusun polimer yang berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Nukleotida diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari nutrien. Terdapat 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu timin dengan adenin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, satu monomer nukleotida ini terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing. Setelah itu membentuk 2 tulang punggung, yaitu struktur untung ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian pojok kiri. Seperti gambar yang tertera, lebih gampangnya, nukleosida terdiri dari basa dan gula, sedangkan nukleotida terdiri dari basa, gula, dan fosfat. Komponen penyusun nukleotida terdiri dari 3 jenis molekul, yaitu gula pentosa atau deoksiribosa pada DNA atau ribosa pada RNA, kemudian basa nitrogen, kemudian gugus fosfat. Adapun jenis nukleobasa pada DNA, yaitu yang pertama adenin, guanin, sitosin, dan timin. Selanjutnya nukleosida. Nukleosida merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat yang tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Nukleosida juga merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP, di mana proses pembentukan ketiga senyawa tersebut di mitokondria sebagai bagian dari respirasi. Kemudian struktur nukleosida, di mana nukleosida ini seperti yang saya sebutkan tadi terdiri dari basa dan gula, sementara nukleotida terdiri dari basa, gula, dan fosfat. Nukleosida merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Maka dari itu, nukleosida tersusun dari gula ribosa dan juga basa nitrogen. Nukleotida dalam DNA dihubungkan satu dengan yang lainnya oleh ikatan fosfodiester, yaitu ikatan yang terjadi antara karbon katida dari satu nukleotida terdiri dari sebuah gula pentosa atau deoksiribosa, satu buah fosfat, dan satu basa nitrogen. Pada asam nukleat, terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil atau OH pada bagian posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Maka dari itu, ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya, sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester.
Basa nitrogen penyusun DNA adalah untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen. Kedua untaian DNA dihubungkan oleh ikatan lemah hidrogen. Ada 4 macam basa nitrogen yang ditemukan pada DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, dan guanin. Adenin yang merupakan basa purin selalu berpasangan dengan timin, yang merupakan basa pirimidin. Yang keduanya terhubung dengan ikatan rangkap 2. Sedangkan sitosin yang merupakan basa pirimidin selalu berpasangan dengan guanin yang merupakan basa purin, yang keduanya terhubung dengan ikatan rangkap 3. Pasangan basa adalah dua nukleotida dalam RNA atau DNA yang saling komplementer yang terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa juga sering disebut sebagai base pairs. Gambar ini menunjukkan pembentukan pasangan basa nitrogen yang terjadi pada DNA, di mana setelah saling terjadi ikatan antar basa nitrogennya, maka akan terbentuk struktur heliks DNA. Pasangan basa nitrogen terbentuk akibat adanya ikatan hidrogen antara basa purin dan pirimidin. Selanjutnya, macam-macam DNA. Yang pertama ada aDNA yang mempunyai 11 basa perputaran dan lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan bDNA. Lalu selanjutnya ada bDNA yang mempunyai 1 basa perputaran dan bDNA ini juga sering digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga zDNA yang mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang terakhir ada cDNA, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. cDNA ini biasa dikenal dengan klon. RNA adalah ribonucleic acid atau asam ribonukleat yang merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi genetik. RNA berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik, misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus. RNA juga berfungsi sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses translasi untuk sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim atau ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. RNA sebagai makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida mempunyai 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling, selang gugus fosfat dari 1 nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida lainnya. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, yaitu gula deoksiribosa. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sementara pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Lalu macam-macam RNA, yang pertama ada rRNA, yaitu RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA merupakan RNA dengan jumlah terbanyak yang memiliki fungsi untuk menyusun ribosom. Lalu yang kedua ada mRNA, yaitu RNA pembawa pesan atau mRNA yang memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Fungsi dari mRNA adalah sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Lalu selanjutnya ada tRNA yang memiliki struktur paling kecil dan memiliki fungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Perbedaan antara DNA dan RNA
Yang pertama dapat dilihat dari rantai polinukleotida, di mana DNA bentuknya panjang, double helix, dan juga berpilin. Sementara RNA bentuknya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Kemudian dilihat dari letaknya, DNA terletak di inti sel, dan RNA terletak di inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Kemudian dilihat dari gula pentosanya, DNA gula pentosanya juga disebut sebagai gula deoksiribosa, sementara di RNA sebagai gula ribosa. Lalu selanjutnya basa nitrogen. Dalam DNA, purin terdiri dari adenin dan guanin, sementara di pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Lalu RNA pada purin yaitu adenin dan guanin, dan pada pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Lalu dilihat dari kadarnya, DNA ini statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Kemudian pada RNA, kadarnya dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Lalu yang terakhir ada dilihat dari fungsinya. Fungsi dari DNA ini sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA memiliki fungsi di mana untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Replikasi adalah kemampuan DNA untuk melakukan penggandaan diri. Proses replikasi ini diperlukan ketika sel akan membelah diri. Saat pembelahan diri, pada setiap sel kecuali sel gamet harus disertai dengan replikasi DNA agar semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Selanjutnya adalah proses replikasi DNA. Yang pertama ada helikase memisahkan ikatan ganda DNA. Yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Lalu yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Dan keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong dan primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan yang terakhir, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Dan untuk arahnya, replikasi ini dari kanan ke kiri. Transkripsi merupakan tahapan penting dalam sintesis protein atau ekspresi gen. Proses transkripsi terjadi pada nukleus, di mana DNA diterjemahkan menjadi kode-kode dalam bentuk basa nitrogen, membentuk rantai RNA yang bersifat single strand. Transkripsi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, yaitu permulaan. Transkripsi ini diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase ini melekat. Promotor mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promotor selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA ini yang digunakan sebagai cetakan. Yang kedua ada elongasi, yaitu pemanjangan, di mana ketika RNA bergerak di sepanjang DNA pilihan rantai ganda, DNA terbuka secara berurutan kira-kira 10 hingga 20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Lalu setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk kembali dan RNA baru akan terlepas dari cetakannya. Lalu yang ketiga ada terminasi atau pengakhiran. Transkripsi ini berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. RNA yang telah terbentuk ini kemudian terlepas dari enzim tersebut.
Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan juga ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan suatu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Kode genetik tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNA-D sebagai penerjemahannya RNA-T. RNA-T membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Melekatnya asam amino pada RNA-T dibantu oleh enzim aminoasil RNA-T sintase. Tahapan translasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap awal atau tahap inisiasi. Tahap inisiasi dari proses translasi mensyaratkan keberadaan 3 komponen, yaitu mRNA, tRNA, yang membuat asam amino pertama dari polipeptida, dan 2 subunit ribosom. Proses dimulai ketika subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5, yaitu arah ke hulu dari mRNA. Arah ke hilir dari tempat tersebut terdapat kodon inisiasi AUG, di mana proses translasi sebenarnya dimulai. Lalu kemudian, molekul tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu elongasi atau memperpanjang rantai. Pada tahap pemanjangan translasi, asam amino kedua ditambahkan di belakang asam amino pertama, yaitu metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk dan membawa asam amino yang sesuai. Molekul RNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan polipeptida. Enzim ini menggabungkan polipeptida yang sedang memanjang tersebut ke asam amino yang baru tiba. Lalu tahapan yang terakhir yaitu terminasi. Tahap akhir dari proses translasi ini yaitu pemanjangan berlangsung hingga kodon tanpa stop mencapai ribosom. Triplet bahasa kodon tanda stop adalah UAA, UAG, dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino pun, melainkan bertindak sebagai tanda untuk menghentikan translasi. Dan berikut adalah daftar referensi yang saya pakai. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.